Baik, rekan guru bahasa Inggris, sudah lihat layar yang saya kirim ya, materi yang saya kirim. Ya, masih ada ya suara-suara itu berdengung. Ya, baik rekan guru bahasa Inggris, kita masuk sesi kedua pertemuan kita yang ketiga, bimbel pretest PPG guru bahasa Inggris bersama saya, Mr. IDP. Ya, baik. Kita singgung sedikit lagi ya tentang soal yang kita bahas terakhir tadi, yaitu mengenai soal nomor 16. Jadi satu kali lagi Bapak Ibu, rekan guru bahasa Inggris ya, mengenai soal-soal mengenai basic competence ya. Sini pertama basic competence. Ya. Hal ini ya akan selalu berhubungan dengan ya indicator dan juga dengan tujuan pembelajaran. Maka di situ KKO-nya harus selevel. Ya, hampir selalu dia selevel. Di sini kata kunci, kata kerja operasionalnya yang pertama yaitu memahami. Ya, jadi ini satu tingkat ya dengan KKO yang lain. Ya, di sini bisa juga kita simpulkan jika kita sudah paham maka kita bisa menjelaskan, bisa mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, ya, to summarize, menyimpulkan, membandingkan, mengklarifikasikan. Jika kita paham, jika kita bisa memahami, maka kita bisa menyimpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menunjukkan. Jika kita memahami, kita bisa menguraikan, membedakan, mengidentifikasikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dia satu level. Nah, maka dalam hubungan basic competence dengan indicator, dengan tujuan pembelajaran, ya biasanya KKO-nya itu selevel. Oke, lalu kita singgung lagi Bapak Ibu ya mengenai soal nomor 10 tadi. Ya, dari mana ya sumber ya? Sumber kedengungan. Oke Bapak Ibu, jangan dibuka mikrofonnya kalau tidak sedang berbicara. Ya, unmute mikrofon bukan berarti kita tidak bisa mendengar. Kita bisa mendengar, tetapi kita tidak bisa berbicara ketika kita unmute. Oke, kita ulangi nomor 10 Bapak Ibu ya. Why? Jadi sini kata pertamanya mengapa. Formula dari produk tersebut unik. Mengapa? Karena dia bisa membunuh itu tadi. Kita lihat di sini tadi ya. It's unique. It's unique, keunikannya non-greasy formula karena di sini jadi dia masih satu kalimat ya. Dia masih satu kalimat, maka ini merupakan patokan yang utama. Oke, itu Bapak mencari Ibu. Alasan, Pak. Ya, jadi dia masih dalam satu konteks yang sama. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Ya, soal nomor 17. Jadi bisa juga seperti ini kalau ada soal yang panjang sedikit ya. Kita lihat utamanya di sini. The integration of TPEC. Ya, pengintegrasian dari TPEC in the right project learning model is. Kemarin ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Jadi mengenai TPEC juga Bapak Ibu itu pasti keluar ya mengenai TPEC. Berdasarkan kisi-kisi dan juga berdasarkan informasi dari
rekan-rekan guru bahasa Inggris yang lain yang sudah melaksanakan pretest TPG bahasa Inggris. Itu dia ya. Jadi tentang basic competence indicator, learning objective ya, kehubungan dari ketiganya itu hubungan dari ketiga hal tersebut, dan juga mengenai TPEC. Ya, satu lagi CAR ya, atau penelitian tindakan kelas. Jadi kalau kita lihat soal TPEC seperti ini, maka seharusnya muncul, seyogianya harus muncul di benak kita, yaitu mengenai teknologi ya, letter T. Oke. Berarti yang berhubungan dengan teknologi ya, bisa tentu yang paling utama dia internet atau perangkat-perangkat teknologi ya, seperti HP, laptop, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan teknologi. Kalau PA, pedagogi berarti biasanya berhubungan dengan metode pembelajaran. Kalau C apa Bapak Ibu? Konten atau materi. Di sini kan sudah ada dia ya. Di sini sudah ada the right project learning model. Sudah ada unsur PA-nya, sudah ada. Lalu kontennya apakah sudah ada? Ya udah ya, banyak ini, panjang sekali sini. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah unsur T atau teknologi. Dan kita integrasikan dengan model pembelajaran project learning. Maka kita harus tahu hal utama yang perlu kita pahami mengenai project based learning adalah ya ada produknya. Itu teman-teman ya. Kita perhatikan di sini, ini ada to create. Kalau ini apa? Several videos are presented about the accumulation of garbage in river. In group, students are asked to formulate a ban. Ya, kalau ini hanya memformulasikan ya, tentu lebih tepat dia kalau ada kata kerja to create. Di sini teachers divide students into several groups and ask students to work on gap. The question about the message. Ya, di sini tidak ada yang berhubungan dengan project based learning. Delta, students are asked to find. Ini hanya to find, not to produce, not to create, not to make. Ya, maka di sini what is the question, the answer? E. Alpha ya. Alpha. Yes. Silakan Bapak Ibu, nomor 17 ada pertanyaan, silakan. Untuk ciri khas kata kuncinya selain create itu apa, Sir? Bisa dikasih contoh lain? Kata kunci? Iya, di sana kan ada create, formulate, sebenarnya lebih tepat lagi kalau create yang alpha gitu. Selain kata create, di sana maksudnya untuk lebih spesifik lagi. Ya. Biasanya sih kalau ada dia tertulis bisa kita pahami, tapi kalau untuk mengingat ya mungkin saya juga ya kadang lupa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau to create itu C berapa? C6 gitu ya. Maka nanti di C6 kita lihat KKO-nya pasti dia biasanya itu synonymous dengan to create, to make, to produce. Nah, seperti itu ya. Tetapi lebih jelasnya nanti sama-sama kita lihat di file yang sudah saya share, yaitu KKO level 6. Itu ya teman-teman ya. Ada yang lain silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, ini kembali mengenai TPEC Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari pilihan jawaban ini adalah
kombinasi dari dua. Ya, ada yang satu, ada yang dua. Pokoknya sini ya, TCK. Kalau K ini singkatan dari kata apa kemarin Bapak Ibu? K. Knowledge. Ya, knowledge. Ya, jadi ini bisa kita baca content knowledge, technological content knowledge. Ini kan sudah ada tulisannya ya. Maka kita lihat di sini apa yang sudah tertulis atau apa yang tertulis dalam teks soal ini. Kita lihat the concept of the TPACK learning approach. Ya, ini hanya kata-kata pembuka ini. Tapi kita baca saja ya. The concept of the TPACK learning approach consists of 7 knowledge domains, one of which. Nah, ini kan sudah materi kita Bapak Ibu ya. Ada penggunaan preposition of which. Apa artinya di sini one of which? Salah satu dari. Ya, satu di antaranya. Salah satunya adalah a combination of knowledge. Ya, ini sini kata kuncinya teman-teman. Ya, mulai dari sini dia ya. Kalau kita bisa memahami ini, maka nomor 18 ya tentu bisa kita jawab. A combination of knowledge about the field of study. Ini kan ada or ya. Ini masih atau, berarti sama dia dengan sebelumnya. Yang pemenggalannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi learning material. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang pertama itu adalah learning material. Berarti konten. Dengan apa? Konten. Learning process and strategies. Ini berhubungan dengan apa ini? Pedagogi. Yes. Maka yang pertama itu ada unsur C, benar ya? Material itu kan konten ya. Berarti unsur C. Kalau learning process unsur apa ini? Pedagogi. Pedagogis. Berarti C dan PA. Ya, C dan P aja kita bilang ya. Atau P kita balik juga bisa P dan C. Apa jawabannya teman-teman? C. Jadi kita balik juga ya. Pedagogical content. Ya, P atau C, PC atau CP. Di mana sini CP? PC. Nah, ini ya. Oke, itu dia teman-teman untuk soal nomor 18. Any question? Just let me know. Bisa dipahami teman-teman penjelasan saya? Silakan. Berarti kalau TPACK itu Yes, silakan. Kalau yang D, Pak, pedagogic knowledge. Kalau misalnya nggak masuk konten, knowledge itu bisa, konten itu bisa sudah masuk ke dalam knowledge, konten. Atau memang harus ada kedua-duanya? Oke. Knowledge itu kata apanya ya? Seperti ini, pengetahuan itu dia kata umumnya. Pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, pengetahuan materi atau konten. Iya. Jadi unsur K ini jangan kita hitung. Huruf K di sini jangan kita hitung, teman-teman. Bisa dipahami? Jadi kalau kita katakan sini pedagogical content knowledge bisa kita artikan pengetahuan mengenai materi diintegrasikan dengan pedagogi, seperti itu ya. Tadi satu lagi yang mau bertanya, silakan. Nomor 18. Jadi yang technological itu nggak masuk, Pak? Technological? Tidak ada. Apakah di konteks soal ini ada membicarakan teknologi? Ya, mulai dari sini ya. Mulai dari sini teman-teman. One of which. Nah, ini kan. Kalau yang di atasnya itu hanya kata-kata pembuka. Oh iya. Nah, gitu ya. Harus teliti. Nah, saya lihat dari TPACK-nya, nggak lihat apa ke dalamnya ini. Kepanjangan dari Tadi di TPACK-nya. awal kan sudah saya katakan yang
yang pertama ini, baris pertama ini sampai sini itu hanya bunga-bunganya ya, ada hanya bunga-bunganya. Iya, iya. Oke. Iya, Pak. Dah. Kita lanjut ya. Nomor 19 dan nomor 20. Teman-teman, ini sudah kita bahas ya. Tetapi masih ada beberapa yang salah. Ya, coba kita baca. Ya, tentu ini tidak terlalu susah untuk menerjemahkannya, menginterpretasikannya. The kid fell to the ground. Bla bla bla. He was being careless. Anak tersebut jatuh ke tanah, titik-titik. Dia tadi tidak hati-hati, kan itu artinya di sini kan? Maka di sini tidak mungkin kita katakan oleh karena itu, gitu ya. Coba kita pikirkan ya. Sebentar ya, ada suara-suara lagi. Ya, coba kita artikan ini. Anak kecil tersebut jatuh ke tanah. Oleh karena itu dia tadi tidak hati-hati, kan tidak logika ya. Maka di sini opsi B kita eliminasi karena menjadi rancu kalau kita pilih. Nah, sekarang mengenai since and because of, karena ya, itu ya. Artinya dia sama Bapak Ibu, tetapi penggunaannya yang berbeda. Apa artinya since dalam konteks ini Bapak Ibu? Jadi since artinya bukan hanya sejak ya. Tapi apa Bapak Ibu? Karena. Ini juga karena. Apa perbedaan penggunaannya dengan because of? Kalau because of itu preposition. Yes, very good. Nah, jadi kalau preposition itu Bapak Ibu biasanya dia diikuti oleh apa? Noun. Noun phrase. Noun atau noun phrase. Phrase. Nah, sedangkan since ini adalah conjunction ya. Conjunction. Maka ini followed by what? Subject. Ya. Jadi Clause. klausa itu dia unsurnya ada subject verb. Nah, itu dia ya. Mana nih? Kita lihat di sini buat teman-teman ya. Di sini setelah titik-titik dia strukturnya subject verb plus complement plus pelengkap. Ya, makanya di sini tidak bisa jawabannya because of. Kita lanjut ya. Nomor 20, I felt dizzy at school. Full stop. Aku merasa pusing di sekolah. Aku pulang ke rumah dan istirahat. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia di sini kita buat kata apa? Apakah jadi, oleh karena itu, karena, sehingga apa Bapak Ibu? Bahasa Indonesia aja dulu kita ya. Ya, oleh karena itu. Ya, apakah kita bisa juga buat jadi gitu? Bisa tidak? Bisa teman-teman? Nggak bisa, ada komanya di situ. Enggak. Mas, kita apakan dulu? Kita skip dulu komanya. Bisa nggak kalau kita bilang jadi? Jadi kurang cocok. Ya, sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Jadi aku bisa. Jadi aku pulang dan istirahat. Jadi bisa juga ya, sehingga bisa juga. Nah, itu ya. Tapi kalau kita pilih karena, itu sudah jelas-jelas salah.
Itu ya Bapak Ibu ya. Maka di sini karena, due to artinya juga karena salah, because salah. Maka di sini apa perbedaannya? Therefore and so that. What is the meaning of therefore? Oleh karena itu, Ya, Oleh sebab itu. Oleh karena itu. sama ya. Oleh sebab itu, oleh karena itu sama aja ya. Oke, so that. Sehingga. Sehingga. Atau kadang di konteks yang berbeda bisa artinya beda teman-teman ya. Oke, di sini juga lebih kurang sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau so that ini diikuti oleh struktur kalimat lengkap ya. Plus clause. Nah, di sini kita sebut clause Bapak Ibu. Maknanya apa? So that ini digunakan dalam complex sentence. Apa itu kalau complex sentence? Ada dua klausa karena ini adalah conjunction. Sementara di sini, ini kan tadi sudah saya katakan ada titik Bapak Ibu ya. Maka ini coba kita turunkan ke bawah. Ini kalimat tunggal. Ya. Ini adalah kalimat tunggal. Maknanya apa? Hanya satu klausa. Oke. Kalimat tunggal simple sentence only has one clause. Nah, jadi oleh karena itu, karena klausanya cuma satu, kita tidak memakai conjunction. Ini masuk dalam hitungan conjunction teman-teman ya. Maka jawabannya therefore. Ya, that's it. 20 question that have been discussed ya. Yeah, so if you still have any question, just let me know. Yeah. Silakan teman-teman. Berarti kalau conjunction itu dia complex sentence berarti. Yes, exactly. Kalau oh gitu. Berarti kalau preposition dia hanya simple sentence. Kalau Gimana preposition, menurut saya seperti ini aja. Kalau dia kalau dia kata depan ya, preposition, maka dia diikuti noun ataupun noun phrase. Ya, bisa juga Karena sih saya masih, kalau kita lihat konteksnya. Ya silakan. karena saya masih agak bingung membedakan yang conjunction dan preposition gitu di kalimat itu. Ya, ini kan sudah kita bahas beberapa tadi ya. Di sini sudah ada 2 kita bahas ya. Jadi memang seperti itu ya. Ketika kita mengetahui hal-hal baru ya, kita butuh pengulangan. Hari ini kita sudah bahas, besok ya bisa kita baca lagi ya, atau kita lihat nanti rekamannya seperti apa yang sudah saya sampaikan. Dan juga masih ada rujukan yang lain teman-teman. Tadi sore, tadi siang atau tadi sore saya sudah ada men-share ya video tentang preposition, adverb, conjunction as connector words atau as linking words. Ya, jadi ada kata-kata penghubung dalam bahasa Inggris. Kata penghubung itu bukan hanya saja kata sambung, tetapi ada kata depan, ya, ada juga kata keterangan, itu ya. Silakan yang lain. Ibu Naila Sari, ada yang mau disampaikan? Ibu Juliana Siregar, ada yang mau disampaikan? Bapak Nanang, is it clear, sir, my explanation? Enough, sir. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat satu kali lagi ya. Jadi kita sini sudah membahas ini masuk juga materinya ini nomor 19 dan 20. Adverbial clause. Nah, itu teman-teman ya, adverbial. Mau bertanya, Ya, silakan. Gimana cara membedakan penggunaan so and therefore?
Maksudnya kan dua-dua itu kan kalau yang apakah benar kalau so itu digunakan hanya dalam kalimat, kan dua-duanya sebab akibat. So Yes. itu lebih ke informal dan therefore itu lebih ke kalimat formal. Ya, tidak ada hubungannya dengan kalimat formal ya. Tidak ada hubungannya dengan kalimat formal ataupun non formal. Tetapi hubungannya, ya tidak apa-apa ya, saya ulang lagi, hubungannya dengan simple sentence. Simple sentence itu apa? Kalimat tunggal. Dan hubungannya satu lagi dengan kalimat majemuk. Nah, jadi istilah-istilah seperti itu Bapak Ibu kita harus paham ya. What is a simple sentence? Complex sentence? Ya. Ada lagi sih sebenarnya compound sentence, complex compound sentence. Ya, ada 4 jenis ya. Di sini, oke, jadi bisa dengan pertanyaan bisa kita kembangkan lagi ya. Jadi di sini jawabannya kan therefore, right? Nah, bisa kita gunakan so that. Ya. Jadi di sini kita perhatikan, ya, there is a full stop here, okay? So if we want to use so that, ya, kalau so that ini sebenarnya dia artinya apa, Bapak Ibu ya? Maaf saya ralat sedikit ya. Agar. Nah, tapi kalau ada tadi so contohnya di sini, nah, semestinya seperti ini ya. Jadi kalau so that itu lebih dia ke purpose, tujuan. Umpamanya, I studied hard so that I can pass the test. Oke. Yang so ini dia kadang bisa berfungsi 2 fungsi Bapak Ibu, ya, sebagai akibat dan tujuan. Itu ya. Ya, jadi kalau kita buat so sini jadi, tapi kalau kita buat so that, ini artinya lebih ke agar gitu ya. Oke. Jadi kalau kita gunakan conjunction teman-teman, maka ada 2 klausa. Di sini klausa pertama apa? Klausa pertama, I feel dizzy at school. Klausa kedua, I went home. Jadi klausa itu teman-teman ada subjek dan verbnya ya, itu yang utama. Oke. Bisa dipahami? Ya, bagaimana Bu? Tadi Bu siapa ya? Ya, itu yang saya tanyakan maksudnya gimana cara membedakannya? Itu kan bisa digunakan juga so, bisa digunakan juga therefore. Maksudnya dalam kalimat itu kalau ada soal, kan 2 klausa nih, kita udah tahu dua-dua. Cara meletakkannya, misalnya ada pilihannya so atau therefore, gimana cara mengetahuinya? Nah. Kalau so that kan udah tidak mungkin, kalau so itu se. Oke, ini kan sudah ada ya, ini oke, saya tanya dulu ya, ini berapa kalimat ini Bapak teman-teman? 2 klausa. Bukan, iya, 1. Yang saya tanya kalimat. Berapa kalimat ini? 1 se. 1 kalimat, tetapi kalimat ini terdiri dari 2 klausa. 2 gitu klausa. Ya. Maka, ya atau seperti ini aja ya, ketika ada kalimat yang kalimatnya itu terdiri dari 2 klausa, maka harus ada conjunction. Ya, itu. Oke, maka jadi bisa juga kita simpulkan kita tidak bisa menggunakan conjunction untuk simple sentence. Oke, sampai di situ paham penjelasan saya teman-teman? Paham. Ya. Jadi jadi kita bisa menyimpulkan sendiri. Kita tidak bisa memakai so jika itu kalimat tunggal, jika itu kalimat simple sentence. Right? Ini soalnya kan seperti ini ya. Ini full stop. Kan? Lalu ada titik-titik, ada koma. Ini kalau ada seperti ini. Ya. Lalu pilihannya ini. Apakah mungkin nanti yang saya kasih tanda biru ini
ya yang saya besarkan ini, apakah mungkin ini nanti ada 2 klausa? Mungkin nggak? Silakan direspon. Ini kan hanya 1 klausa Bapak Ibu ya. Ini hanya 1 klausa. Ya, jadi simple sentence. Sementara di pilihan tidak ada pilihan yang berupa klausa. Maka di sini ini juga bisa kita eliminasi karena apa? Karena kita melengkapi kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Nah, itu dia ya. Jadi otomatis dia jawabannya therefore. Bisa dipahami? Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu baru memahami satu materi, ya, it is need to refresh again, ya, to learn it again. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada? Oke, coba kita ulang sebentar lagi teman-teman ya. Yang pertama di sini ada 2 mengenai adverbial clause ataupun conjunction, ya, menentukan kata penghubung dengan cara kita lihat logikanya dan kita lihat juga apakah itu kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Oke, lalu di sini mengenai tipek, ya, jangan lupa K-nya ini jangan dihitung Bapak Ibu ya, huruf K-nya jangan dihitung ya. Yang dihitung adalah ini T, P, C. Oke. Lalu yang berikutnya tadi di sini juga di sini mengenai basic competencies teman-teman ya, basic competencies indicator. Lalu pengintegrasiannya dalam tipek. Ya, maka unsur pedagogi sudah ada, unsur materi atau konten sudah ada yang kita cari P-nya, tetapi yang merupakan project based learning. Ya, di sini mengenai an indicator that is suitable. Ya, jadi kita perhatikan KKO-nya selevel ya. Jadi ini juga KKO-nya selevel, materinya sama. Nah, itu teman-teman ya. Ya. Lalu mengenai KKO yang selevel itu, ya ini dia ya teman-teman. Kalau kita logikanya seperti ini, kalau kita bisa memahami, maka kita bisa menjelaskan, mengartikan dan seterusnya. Nah, itu dia ya. Jadi kita bisa menerka-nerka yang mana KKO yang selevel. Nah, tidak mungkin di sini bisa mencipta, ya itu C6 contohnya seperti itu ya. Oke, lalu kita pahami juga advertisement ya, ada kata-kata yang bersifat membujuk, menggugah. Kalau label itu ya seperti label produk pada umumnya ya. Ada label makanan, label minuman, cara penggunaan. Kalau dia obat ya, obat ada cara penggunaan, ada kegunaan. Demikian juga dengan produk kosmetik ada cara penggunaan. Ya, ada short message. Ya, kalau yang ini sudah rata-rata benar semua. Oke, terakhir sekali teman-teman, jika masih ada pertanyaan silakan. Ibu Juliana, ada yang mau disampaikan? Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini ya sudah bergabung walaupun di awal tadi saya ada kendala sedikit ya. Terima kasih sudah bisa kemakluman teman-teman ya. Bentar saya lihat chat. Ya. Ya, baik. Nanti Bapak Ibu sebentar lagi saya share juga pelatihan soal untuk day 4 ya, untuk task 4 kita bahas besok malam. Jika Bapak Ibu punya waktu segera dieksekusi Bapak Ibu ya. Oke. Once again, thank you very much and have a good night. See you tomorrow. See you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Thank you.